Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Kanda Ustaz Ahmad Syuhada, mudah-mudahan apa yang beliau tadi sampaikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi kita semua. Memang secara khusus bagi mereka yang memiliki anak-anak kecil, tapi kesemuanya kita terkait dengan apa yang disampaikan. Dan mudah-mudahan generasi kita mendatang makin dibaikan dan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahmakan fi karyatina, apapun yang nampak sekarang di daerah kita, mudah-mudahan ke depan menjadi baguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau diangkatnya sebagai nabi dan rasul adalah sebagai rahmat, berarti kelahirannya pun juga adalah rahmat. Karena tidak ada makna bi'sah, tidak akan ada makna risalah tanpa didahului makna wiladah. Harus lahir dulu baru diangkat menjadi nabi. Lahir dulu, tumbuh besar pada masanya baru diangkat menjadi rasul. Berarti kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatul uzma li jami'in nas, adalah rahmat yang besar bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya kita sebagai mukmin, bahkan mereka orang-orang kafir pun dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cerita yang sangat masyhur, yang sangat wantar, kita yakin tiap orang di antara kita sering dan pernah mendengarnya akan riwayat daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab, yang sudah disetimpil oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan masuk neraka, tetapi dia mendapatkan keintingan, mendapatkan pengurangan dari siksaan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mendapatkan keintingan? Kenapa dia mendapatkan kemudahan? Kenapa dia mendapatkan keringanan? Jawabannya disebutkan dalam sebuah riwayat adalah masruran bi Ahmada, karena dia gembira dengan kelahiran Nabi Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada Abi Lahab wa tabja dhammuhu fin nari mukhallada wa warada takhfifuhu yawmal isnaini masruran bi Ahmada fa kaifa bi man tula hayatihi mu'minan wa mata muwahhida. Sahabat orang kafir dapat keintingan dari Allah, bagaimana kita orang yang beriman? Bagaimana kita yang percaya akan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudahan kita masuk surga sabarata. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi guru kita itu cukup sebagai bekal yang sangat berharga untuk kita bawa pulang ke tempat kita masing-masing. Akan pentingnya mendidik anak, akan pentingnya mencetak generasi yang rabbani, yang memiliki sifat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mencerminkan akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diadakan peringatan Maulidur Rasul, tujuannya pun adalah untuk membaguskan generasi. Diadakannya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan kita semua, generasi kita, kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka kembali menjadikan Nabi sebagai pegangan, menjadikan Rasulullah sebagai imam. Karena di antara perkataan Nabi, "Allimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum." Didiklah anak-anak kalian, sesungguhnya anak kalian mereka
akan hidup di zaman yang tidak sama dengan kalian. Tidak sama bukan dalam makna lebih mudah, tidak, makin ke depan makin sulit. Ya zaman kita kakanakan kada ada permainan menjadi kita yang seperti zaman sekarang, bari bakal kiran, jangan senang, beingkaan, beembung gambar, Firly, mau catok tuh ya lah. Wah ini ndak semuanya bahkan kita pesantren kita alhamdulillah berjalan kurang lebih baru 3 bulanan. Di pendaftaran tuh kita bikin pian 10 tahun ke atas baru diterima. Tapi belum banyak, berapa orang belum lagi 10 tahun sudah masuk pian. Jadi ndak kawa menerima. Pelajarannya beda dengan yang lain, tasrifan, nahwu. Kada guru aja, biar anak ulun kada paham, kada apa-apa. Yang penting rusak itunya kada mijek HP. Nah, jadi HP juga sebenarnya. Bujur biar yang disampaikan Ustaz tadi bujur. Bahayanya luar biasa. Kita sekarang berada dalam masa peperangan dengan Yahudi dan Nasrani. Lantarada ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka senantiasa berusaha merusak umat Islam, tapi dengan cara yang halus, yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadarinya. Coba lihat ungkapan yang indah, HP itu lebih berbahaya daripada pisau. Itu bujur ya. Kalau pisau paling melukai tangan atau tubuh kita, ketika diobati sembuh selesai. Kalau HP bisa merusak karakter manusia, HP bisa merusak kepribadian seseorang. Makanya Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan Allah, membaguskan karakter. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Makanya di akhir zaman yang seperti ini banyak ulama, banyak orang yang bisa menyampaikan akan keterangan ceramah agama, tapi sangat sedikit orang yang menjadi contoh, menjadi sauri tauladan untuk dijadikan ikutan dalam kehidupan. Jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama, diri kita ajak anak istri kita, keluarga kita, masyarakat kita kembali menalaah, membuka lembaran sejarah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sahabat Rasulullah, bagaimana para ulama terdahulu mendidik akan anaknya. Tadi juga setelah disebutkan, lajari biar anak kita menangis, jangan sampai kita yang menangis karenanya. Itulah bukti sayang yang sebenarnya. Orang yang memanjakan anaknya itu bukan sayang, malah bisa jadi menjerumuskan. Bukan artinya tidak boleh kita mengabulkan hajatnya, tidak, ini didikan. Bahkan guru kita Sayyidil Habib Umar ketika kecilnya, umur 5-6 tahun, ketika masih kecil pernah dibawa oleh ayahnya Habib Muhammad Asy-Syahid. Jam 4 subuh sudah dibawa ke masjid, berpapasan, berbarangan dengan salah satu orang tua. Ya Muhammad, kenapa anakmu engkau bawa di jam yang seperti ini? Biarkan dia tidur dengan ibunya, biarkan dia tidur dengan mamanya. Dia tidak wajib dibawa ke masjid, dia tidak wajib mengerjakan sembahyang 5 waktu, biarkan dia sama ibunya. Kata Habib Muhammad Asy-Syahid, kata seorang ayah yang ingin anaknya hebat, kata seorang ayah yang ingin generasinya mulia, kata seorang ayah yang ingin keturunannya menjadi orang yang kenal menggunakan waktu dengan sebenar-benarnya. Kata beliau, aku ingin mendidik anakku jam yang seperti ini bukan jam tidur, adalah jam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang kita perhatikan yang sangat dihajatkan generasi sekarang bukan semata-mata ilmu, ndak, tapi yang mereka hajatkan adalah bimbingan. Yang mereka hajatkan adalah ada orang-orang yang menarik tangan mereka ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semata ilmu yang harus kita ajarkan, tidak semata ilmu yang harus kita masukkan ke dalam telinga, tembus kepada hati mereka, tidak.
di akhir zaman yang perlu bimbingan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pesantren di daerah kita, satunya ulama, ini contoh yang luar biasa. Duduknya ulama dengan satu majelis. Kita sebenarnya tidak ada niat untuk berbicara, ya. Kita juga punya niat. Kita sering disebutkan di daerah kita, beberapa masjid atau langgar, kalau bikin acara berdahulu supaya guru kawan menyisihkan waktu, ya lah. Kata guru kita tidak mesti harus ceramah duduk di suatu masjid. Duduknya kita itu sudah ceramah, mengajarkan bahwasanya ulama saja mengambil berkat. Masa kita orang awam tidak nyontoh? Masa kita orang biasa tidak kita memperhatikan? Jadi sekali lagi mudah-mudahan daerah kita, Tapus Dalam, Pinang Habang, Danau Cermin dan sekitarnya, dengan adanya sarana tempat pembelajaran di daerah kita, sedikit demi sedikit akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ja'al haqqu zahaqal batil. Mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat yang luas dari Allah. Perkumpulan kita pada detik sekarang ini membuahkan perkumpulan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang dapat ulun sampaikan, ulun tidak berbicara kecuali imtisalul amar karena diminta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.